Halo Sobat Bonsai, berjumpa lagi bersama saya Gode di channel Zona Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Dan di video kali ini saya akan menampilkan penanganan pada bahan bonsai waru yang sudah dipecah batang seperti ini ya, sudah dipecah bongol. Dan ini kalau jenis warunya sendiri, ini adalah waru lokal Sobat Bonsai. Nah, di sini saya akan berbagi tips dan trik dalam membuat bahan bonsai waru supaya kita bisa berbagi ilmu ya bersama teman-teman yang saya ketahui. Nah, jadi yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini. Nah, sahabat bonsai, di sini saya akan memotong ya bagian atas dari bahan bonsai waru ini. Nah, ini karena postur tubuhnya juga tidak terlalu besar, jadi saya potong supaya agak lebih pendek ya, sahabat bonsai, agar lebih balance lah dengan tinggi dari bahan pohon waru ini. Nah, ini untuk penggeman seperti biasa dilakukan seperti ini. Dan di sini juga saya melakukan penyeleksian beberapa cabang yang tidak akan saya pakai, dan saya gam juga untuk beberapa percabangan yang sudah tidak terpakai ya sahabat bonsai. Nah, sahabat bonsai, jadi untuk menumbuhkan titik tunas pada bahan bonsai waru supaya menjadi dua tunas dari satu seperti ini. Nah, ini contohnya kalau waru kan tumbuhnya seperti ini ya sahabat bonsai. Seperti ini. Zigzag untuk pertumbuhan tunasnya. Jika kita mau buat tunas dua seperti ini untuk membuat bonsai yang cut and grow, kita los di sini, kita buat dua perpecahan seperti pada sancang ataupun pada anting putri. Itu sederhana sekali untuk bahan bonsai waru, cuma memakan waktu yang lebih ya, artinya perawatan yang lebih untuk bahan bonsai waru ini. Nah, jadi yang kita lakukan cukup memotong as dari pertumbuhan seperti ini. Nah, ini contohnya, kita sisakan mata tunas yang tumbuh atau cabang yang tumbuh di as yang akan kita potong ini. Nah, kalau ini kita biarkan, kita main tekuk, nanti besarnya yang ini kurang balance, antara besar percabangan nanti kurang balance. Nah, jadi untuk menunjang cut and grow, kita potong ini. Nah, kita potong yang ini seperti ini. Nah, ini untuk bonsai waru yang sudah pertumbuhannya subur ya sahabat bonsai. Jadi kalau misalkan masih baru tanam, jangan menggunakan satu tunas, karena kalau misalkan saat penanaman kita menggunakan satu tunas bisa mati sebelah pada bahan bonsainya, apalagi kita main pecah ya, seperti itu. Nah, jadi untuk tumbuhnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada 4 calon pertumbuhan, yang di mana di bagian sini lengan pertama, yang ini lengan kedua, yang ini back, yang nanti di sini kita akan buat lengan ketiga. Ini juga akan kita potong dan kita sisakan tunasnya. Nah, kalau misalkan tumbuh, saat tunasnya tumbuh seperti ini dan besar, nah bisa seperti ini nanti sahabat bonsai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah besar seperti ini akan menjadi satu as, dan nanti bisa tumbuh di dua percabangan seperti ini. Nah, bisa tumbuh di dua percabangan seperti ini. Nah, dan untuk titik letak lengan pertama, lengan keduanya bisa sahabat bonsai lihat tidak ngeplet. Kalau ngeplet seperti ini ya, tidak ngeplet, posisinya pas di pecahan yang kedua, dan posisi backnya berada di 60-70% batang antara renggangan dari lengan pertama dan lengan kedua. Nah, kalau misalkan tadi kita gunakan yang agak tinggi, contoh seperti ini, memang sesuai dengan postur tubuh dari bahan bonsai waru ini, tapi untuk backnya ini kurang tinggi. Kalau misalkan backnya di sebelah sini, kemungkinan saya akan pakai semua untuk membuat bonsai yang lebih tinggi, karena dari batang utamanya ini sudah lumayan tinggi ya sahabat bonsai. Nah, tapi karena pertumbuhan backnya, karena ini bahan liaran saya panen,
Dulu memang pecah batang, cuma bahannya liaran, dan pertumbuhan tidak ada di sebelah belakang. Jadi saya pakai ini saja, yang kebetulan pertumbuhannya mau memecah dua. Jadi teknik memecah dua seperti ini antara keberuntungan dan bisa juga diakali seperti ini. Nah, jadi sederhana sekali ya sahabat bonsai. Selain cepat membuat perapatan, menggunakan teknik ini juga membuat pertumbuhan percabangan jadinya balance. Nah, kalau ini dibesarkan dulu, nanti dipotong di sini, nanti ada pertumbuhan dua kita ambil. Sudah pasti mau dia sahabat bonsai, karena dia tumbuh dari hasil tunas pertumbuhan satu yang sudah menyeluruh jadinya kalau kita los ya. Nah, ini untuk daunnya saya hilangkan sedikit. Nah, seperti ini. Ini nanti saya akan ganti media. Kebetulan untuk medianya ini sedikit ya, jadi saya mau biar lebih cepat dan jarang mengganti media karena lumayan banyak bahan-bahan bonsai yang saya urus di rumah. Nah, jadi saya akan beri gerak dasar sedikit sahabat bonsai. Ini saya kawat ya, ini saya gunakan kawat yang agak besar dulu karena ini bagian belakangnya sudah lumayan besar. Oh ya, lebih baik, oh ya, ini langsung ya, ini akan dilos untuk menutup nanti kambium di sini supaya nanti bisa kita bagi untuk perpecahan pertumbuhannya. Saya lupa isi salep kambium dulu. Nah, ini untuk mengurangi penguapan dan mempercepat dari pertumbuhan kambium untuk menutup luka sahabat bonsai. Nah, seperti ini contohnya, ini sudah mulai tertutup. Dulu ini lukanya besar sekali karena ini lurus, saya potong, tumbuh ke sini, baru saya pakai ya. Ini saya kawat. Jadi seperti ini ya, ini untuk pertumbuhan saya biarkan dulu ini karena ini mau saya los dulu. Nanti baru kita akan pakai percabangan di sini ya sahabat bonsai. Nah, jadi seperti ini, kira-kira seperti ini. Nanti di sini ada perpecahan ke sini untuk lengan ketiganya, dan ya seperti biasa informal. Nah, kalau jenis warunya ini sendiri waru lokal ya sahabat bonsai, jadi bukan waru yang bagus atau waru yang sedang tren saat ini. Nah, ini waru lokal yang memang saya coba program dan hasilnya juga lumayan. Nah, ini prosesnya masih banyak sekali, kita tunggu untuk perkembangannya. Jadi kita akan ganti media dulu. Nah, jadi itu dia sahabat bonsai untuk pemberian gerak dasar atau tips untuk membuat perpecahan pada ruas waru yang jauh seperti ini ya. Jauh seperti ini, yang zigzag seperti ini, biar bisa menjadi dipecah dua untuk cut and grow. Nah, jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu.